silakan memulai untuk memandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Pada Mbak Okta dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ulan atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan Rahayu. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dan mungkin malam ini ada Mas atau Mbak rekan pemuda di seluruh Indonesia. Tema yang akan kita diskusikan malam ini menarik karena masih berkaitan dengan Sumpah Pemuda yang mungkin baru saja kita rayakan di berbagai tempat dan acara. Pada malam ini, tema yang akan kita diskusikan adalah bertema kontribusi pemuda bagi kemajuan bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemuda di Indonesia mempunyai catatan sejarah yang penting karena turut berperan di dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dan malam ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang berkaitan dengan peran pemuda, kontribusi pemuda dalam kemajuan bangsa. Karena tercatat di dalam sejarah bahwa Deklarasi Sumpah Pemuda menjadi bukti yang nyata bahwa pemuda itu berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Malam ini narasumber kita adalah Mbak Nares. Mbak Nares ini adalah teman saya di dalam kepengurusan Puan Hayati Pusat. Dia merupakan alumnus dari UGM. Di kepengurusan Puan Hayati Pusat, Mbak Nares ini di bidang pendidikan, kebetulan bersama dengan saya. Dan seperti yang kita ketahui di Puan Hayati Pusat, ketua umumnya adalah Ibu Dian Jenny yang hadir di dalam ruang Zoom kali ini. Mbak Nares ini juga mempunyai pengalaman yang banyak di bidang organisasi. Kalau saya sebutkan banyak ini mungkin waktunya akan terlalu lama. Mungkin saya hanya sebutkan beberapa. Pernah menjadi Korps Mahasiswa Politik Pemerintahan atau KOMAP pada tahun 2012 sampai 2013. Kemudian mengajar di PIC, kemudian menjadi volunteer di Cemara, juga sebagai owner, kemudian juga beraktivitas di gerakan berkualitas sebagai anggota, dan juga Dharma Budaya Lestari juga sebagai anggota, dan juga co-founder di Mayari Foundation. Dan yang sekarang masih aktif adalah menjadi kepengurusan di Puan Hayati Pusat bersama saya dan rekan-rekan yang lain. Baik, tanpa menunggu waktu yang terlalu lama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Nareswati Kintoko. Waktunya nanti kurang lebih 15-20 menit. Setelah pemaparan nanti akan ada tanggapan dari beberapa penanggap tokoh agama yang sudah hadir di dalam ruang Zoom. Kemudian akan dilanjutkan diskusi tanya jawab dengan peserta yang lain. Selama pemaparan dimohon untuk para peserta menonaktifkan speaker atau membuat mute di speaker Zoom-nya. Baik, langsung saja saya persilakan Mbak Nares untuk memulai paparannya. Silakan Mbak Nares. Terima kasih banyak Mbak Okta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Naraswati Kintoko Budiningto. Saya biasa dipanggil Nares. Kebetulan tahun ini adalah tahun pertama saya bergabung dengan teman-teman Puan Hayati di pusat. Namun untuk di provinsi ini adalah periode kedua. Sebelumnya saya banyak bergerak di organisasi lintas agama, termasuk ketika masih di EJF, banyak sekali kesempatan untuk bisa bergabung dengan teman-teman dari YMCA
atau organisasi lintas agama yang dipelopori oleh teman-teman dari Kristiani. Kebetulan di situ kita sering mengadakan dialog, diskusi, dan camp, bahkan dengan teman-teman dari luar negeri juga. Ternyata mereka sangat tertarik dengan kebudayaan kita dan juga bagaimana kita bisa menjalin toleransi. Padahal anak-anak muda di sana yang ikut itu sangat-sangat apa ya? Mereka berpikiran maju, otomatis, tapi mereka sama sekali tidak meninggalkan budayanya. Jadi ketika dibawa untuk tinggal di sini, mereka sangat menyukai hal itu. Ternyata di sini antara umat yang beragama satu dengan yang lainnya masih bisa saling menghormati, berteman, dan bahkan kebudayaan bisa diakulturasi juga dan masuk ke dalam ajaran-ajaran agama seperti itu. Lalu untuk kesempatan kali ini, saya kemarin secara khusus diminta oleh Bu Dian Joni, selaku Ketua Puan Hayati Pusat, untuk membantu memberikan sedikit pemaparan mengenai kontribusi pemuda terhadap kemajuan bangsa. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Mbak Okta? Ya, sudah Mbak. Di sini saya ingin sedikit memberikan gambaran mengenai kontribusi anak-anak muda yang kita miliki untuk dapat membantu negara kita untuk mencapai tujuannya di tahun 2045, yaitu biasa kita kenal sebagai Indonesia Emas. Tentu saja dalam hal ini saya sedikit memberikan perspektif dari segi seorang penghayat. Nah, sebelum saya mulai tentang apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh para pemuda dan yang harus kita usahakan agar kita bisa berkontribusi aktif bagi bangsa ini, saya ingin menjelaskan sedikit dulu apa itu pemuda. Kalau kita berbicara secara akademis, tentu kita harus memiliki dasar ketika kita mendefinisikan sesuatu. Saat ini yang menjadi patokan saya untuk mendefinisikan kepemudaan itu berdasarkan kepada undang-undang yang kita miliki dan juga standar internasional. Karena memang biasanya setiap organisasi atau sebuah regulasi itu memiliki standar patokannya sendiri-sendiri. Dan itu yang akan membuat terkadang ada perbedaan cara pandang ataupun persyaratan yang dibuat agar pemuda itu bisa diikutsertakan seperti itu. Kalau dari undang-undang kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda secara definitif itu berusia antara 16 sampai 30 tahun. Sedangkan untuk standar internasional dari WHO itu lebih muda. Jadi pemudanya hanya sampai 24 tahun. Kebetulan di sini saya lahir tahun 94, jadi kalau berdasarkan UU kepemudaan masih masuk. Tapi kalau tahun depan sudah tidak masuk lagi sebagai pemuda. Mungkin bisa digantikan dengan teman-teman lain yang lebih muda dari saya. Seperti itu. Lalu untuk karakteristik dari para pemuda itu yang diharapkan itu seperti apa sih? Kita tentu mengharapkan pemuda-pemuda kita itu bisa berperan aktif. Aktif itu tidak hanya sekedar, oke, iya, apa ikut, tapi kita harus tahu bagaimana keikutsertaan kita ini akan berdampak seperti apa di kemudian hari. Seperti itu. Karakteristik pertama dari pemuda itu pasti dinamis, energi, heroik, dan semangatnya masih sangat tinggi. Nah, karena masih didukung dengan fisik juga yang mumpuni untuk melakukan segala aktivitas dengan keberagaman jadwal, apalagi teman-teman kepemudaan ini kan kisaran usianya antara yang
SMA akhir dan kuliah dan fresh graduate lah biasanya. Itu kan masih aktif-aktifnya, bisa berorganisasi dimanapun itu, pulang kuliah, bisa langsung ikut kegiatan A, B, C, D, E, bahkan sampai larut malam jam 1 jam 2 pasti sudah bangun, ikut kegiatan lagi. Hal-hal seperti itu yang diharapkan dari pemuda-pemuda kita itu bisa berperan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan negara ini. Nah, aktivitas itu tadi harus didukung dengan kreativitas, inovasi, dan kondisi fisik yang prima. Dari sini saya ingin menekankan bahwa pemuda pemuda kita ini kan banyak sekali bebannya sekarang, apalagi kalau zaman dulu mungkin kuliah itu bisa sampai bertahun-tahun atau ya banyak yang dibilang sebagai mahasiswa abadi lah seperti itu kira-kira. Tapi kalau sekarang kan sudah ada banyak batasannya, jadi mereka dituntut untuk punya prestasi akademik, dituntut untuk punya soft skill, karena ketika selesai kerja untuk dapat pekerjaan itu juga tidak bisa hanya mengandalkan ijazah saja. Mereka harus punya kreativitas dalam mengasah kemampuan mereka. Tentu hal ini harus didukung dengan kondisi fisik yang prima. Pengalaman saya ketika kuliah dulu ini sedikit menjadi problem bagi kami mahasiswa karena ketika tuntutan di kampus tidak boleh absen tapi harus magang, harus berkontribusi. Nah, ini banyak yang jadi sakit. Nah, di sini perlu adanya peran partisipasi aktif dari teman-temannya yang sesama pemuda untuk saling menguatkan, saling mendukung. Oh, kita bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Oh, temanku punya kegiatan banyak. Oh, aku bisa berkontribusi apa? Sepertinya kegiatannya bagus. Oke, kalau aku tidak bisa ikut, aku bisa berkontribusi sebagai simpatisan mungkin. Oke, untuk kegiatan apa kita ikut, kita bantu. Tanpa memandang, oh ini karena acaranya si A dari agama apa, atau si B dari suku apa. Itu sepertinya kalau di zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi ketika kita mengkotak-kotakkan kegiatan-kegiatan kontributif itu berdasarkan kepada sebuah identitas seperti itu. Jadi untuk mendukung kreativitas, inovasi dan kondisi fisik ini harus ada kontribusi aktif dari kita sesama pemuda untuk terus mendorong teman-teman juga untuk ikut ayo terlibat dan ada waktu untuk oke kita beristirahat. Kalau anak sekarang bilang healing yang secara sempit mungkin diartikan hanya sebagai piknik. Padahal itu sebenarnya juga untuk menjaga kesehatan yang bukan cuma fisik tapi juga mental. Karena padanya kegiatan dan tuntutan kemajuan zaman tentunya. Lalu karakteristik berikutnya adalah sikap kritis dan idealis. Tentu ini yang diharapkan kita miliki dari pemuda kita. Apalagi kalau zaman dulu sampai kita pernah melihat adanya reformasi di Indonesia itu adalah hasil dari peran aktif pemuda-pemuda kita yang berpikir kritis dan masih memiliki idealisme yang tinggi seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang sikap kritis dan idealis ini sangat diperlukan karena kita sudah didukung dengan berbagai kondisi yang mendukung kita untuk memiliki demokrasi dan kebebasan berbicara, lalu tidak didukung dengan mohon maaf ini anaknya itu. Oke, kita lanjut intermezzo sebentar. Kondisi kritis dan idealis ini tadi yang akan mengarahkan anak-anak muda kita ini untuk memilih jalannya. Apakah dia menyukai sesuatu yang berbau kepemerintahan, itu tidak harus selalu ditunjukkan untuk kepenguasa atau idealisme itu untuk
kenegaraan, tapi bisa juga dengan hobi dan juga apa ya, kesenangannya. Misalnya, oh ada yang suka dengan kegiatan alam. Mereka selalu memiliki pandangan kritis tentang apa sih fenomena yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Mungkin kalau yang anak-anak muda aktif di sosial media biasanya tahu kemarin ada kelompok pemuda Pandawara yang mereka aktif untuk membersihkan lingkungan. Itu bisa menjadi salah satu contoh bahwa pemuda kita itu memiliki pikiran yang kritis dan idealisme bahwa lingkungan yang baik itu seperti apa. Dan tidak hanya berhenti di situ, kreativitas mereka, inovasi yang mereka miliki, itu membuat mereka mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan perubahan terhadap suatu fenomena yang Mbak Nares, kayaknya signalnya Mbak Nares nih ya.